Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jujur. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu.
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Bapa, tuntun jalan kami. Sertai sesuai kebenaran firman-Mu, berjalan dalam rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya pasal 8 ayat 1-22. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar, dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbaz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku, yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil Bapa, Ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaan air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-meluap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyisakan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruslah mereka meminta petunjuk pada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kemarin kita sudah mempelajari bahwa rezim Raja Aram dan Remalia,
Raja Israel, bersekutu mengajak Raja Ahaz, Raja Yehuda untuk memerangi kerajaan Asyur. Itulah sebabnya Aram dan Israel hendak menyerang Yehuda. Dan apa yang terjadi? Raja Ahaz, Raja Yehuda, justru berpihak kepada Asyur dan meminta bantuan tentara perang Asyur. Yang padahal sebelumnya Nabi Yesaya sudah katakan bahwa pengepungan rezim Raja Aram dan Ramalia Raja Israel tidak akan membawa kemusnahan bagi Yehuda. Tetapi rasa takut dan kekhawatiran dan yang terutama faktor tidak percaya kepada Allah Israel membuat Ahaz membawa langkah-langkah yang salah, yaitu minta bantuan kepada kerajaan Asyur. Raja Ahaz lebih percaya bahwa Asyur akan menjadi penolong dari bahaya bangsa Aram dan Israel. Namun ternyata Asyur justru menjadi musuh yang menghancurkan, baik bagi Yehuda maupun bagi Israel. Allah sebenarnya sudah memberikan pertolongan, tawaran pertolongan yang ia gambarkan dengan air Shiloah yang mengalir lamban. Namun Ahaz menolaknya. Maka Allah memakai penyerangan Asyur itu untuk mengingatkan Yehuda. Yesaya menyampaikan pesan Allah kepada Ahaz bahwa satu-satunya yang dapat dipercaya hanyalah Allah, bukan Asyur. Yang walaupun telah menerima persembahan dari Yehuda, Asyur bahkan malah merampok kerajaan Yehuda habis-habisan. Yehuda pun bagaikan negeri tanpa terang dikatakan. Tetapi anehnya, hal itu juga tidak membawa pertobatan. Mereka tidak mencari Tuhan, malah meminta pertolongan arwah dan roh-roh peramal. Mestinya Ahaz belajar dari nenek moyang mereka Israel, bahwa Allah telah membebaskan Israel dari Mesir dan memimpin perjalanan Israel di padang gurun selama 40 tahun. Bagaimana sebenarnya sejarah telah menunjukkan jaminan Allah bagi umatnya. Nah, poinnya hari ini Bapak Ibu, kebenaran firman bagi kita. Seperti Yehuda, kita sering meragukan pertolongan Tuhan dan lebih percaya kepada hal yang tidak pasti. Jangan sampai terjadi lagi. Jangan juga suka mencari jalan pintas asal masalah kita terjawab. Setiap jalan keluar yang kita cari, pastikanlah itu dari Tuhan dan tidak melanggar titah-titahnya. Maka marilah kita mendorong diri kita untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberi kepada kita pertolongan sesuai iman kita. Berangkat dari iman, kita cari pertolongan melalui Tuhan, bukan dari yang lain. Seragu apapun, tetap jangan tinggalkan iman kita. Izinkan Roh Kudus menolong kita. Memang ada kalanya, sepertinya Tuhan jauh, tapi apa yang kita harus lakukan? Seperti pujian yang saya nyanyikan di awal. Jujur, walaupun kadang bimbang goyah, kita mesti tetap dalam Tuhan. Berdoa, naikkan pujian penyembahanmu, sampai jiwamu percaya, sampai hatimu timbul pengharapan, sampai Tuhan menggenapi kebenaran iman, dan kita melihat bukti dari apa yang kita imani itu. Selamat bergumul, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, tetap dalam jalannya. Seperti Raja Wali dalam fase tertentu berdiam diri, mematahkan paruhnya, mencabut bulu-bulunya, menjadi gundul. Tetapi itulah memang waktu berdiam diri, sampai Tuhan menumbuhkan paruh kembali, cakar kembali, bulu kembali, dan terbang kembali, mengalahkan badai kehidupan. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang menguatkan kami. Ada kalanya masalah datang dalam kehidupan kami, Tuhan izinkan. Dan itu semua menguji iman percaya kami. Apakah kami mau bergantung dan mengandalkan Tuhan? Kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan untuk kami percaya kepadamu. Mungkin ada di antara kami sedang dalam pergumulan. Sepertinya sulit dan bertubi-tubi mungkin. Tetapi kami mau belajar percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan baik kepada kami. Akan datang waktunya yang tepat. Kau menolong mengangkat kami kembali dan memulihkan keadaan kami. Sehingga kami memenangkan pergumulan-pergumulan kami. Berkati yang sakit dengan kesembuhan. Yang lemah dengan kekuatan. Pertolongan yang daripadamu. Nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan, penyertaan, dan perlindungan-Mu. Juga tuntunan kebenaran firman-Mu. Supaya kami terus mendengar arahan-Mu dan mengarahkan hidup kami kepadamu. Kami yakin percaya akan banyak yang bersaksi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pertolongan Tuhan yang nyata, dan tuntunan-Mu yang membawa kepada kehidupan yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami rindu. Hal itu akan digenapi satu demi satu, umat-Mu berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Shalom.